kita sering baca Quran, kita sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua kita di alam kubur atau di alam barzah itu mendapatkan kesenangan. Bahkan sampai tidak ditanya oleh bahkan sampai tidak disiksa oleh malaikat. Kenapa? Karena kita yang sedang belajar, kita yang sedang baca Quran, kita sedang ta'lim ilmu, itu asbab daripada wasilah orang tua kita tidak disiksa. Lalu bagaimana seandainya kita banyak berbuat maksiat? Seandainya kita banyak berbuat maksiat, orang tua kita itu pasti akan merasakan siksa di alam kubur. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita semua. Jangan sampai kita menjadi beban. Kita sudah menjadi beban buat orang tua kita mungkin selama di dunia. Jangan sampai kita pun menjadi beban tatkala orang tua kita sudah mendahului kita, tatkala orang tua kita sudah wafat dan dimakamkan dan di alam kubur. Jangan sampai kita pun menjadi beban dengan apa? Dengan banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita semakin menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan nikmat-nikmat kita yang kita gunakan untuk ibadah kepadanya senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tidak ingkar atau tidak kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam selalu dan semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selalu berharap yaumil qiyamah Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua melalui daripada wasilah-wasilah guru-guru kita yang sampai bersanad silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita merupakan orang yang berjasa dan sangat berjasa buat kehidupan kita. Kalau seandainya tidak ada orang tua kita, seandainya tidak ada ayah dan ibu kita, maka tentu sudah barang pasti kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Sebab musabab kita ada di dunia ini adalah sebab adanya orang tua. Kalau seandainya tidak ada orang tua, maka tidak mungkin dan pasti kita tidak akan berada di dunia ini. Maka itu patutlah dan wajiblah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu ada di kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ridho Allah? Maka kita cari keridhaan kepada kedua orang tua kita. Bagaimana Allah bisa murka? Berarti orang tua kita murka kepada kita. Untuk itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebab untuk mendapatkan ridho Allah, ya kita harus mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita. Orang tua kita manusia yang sangat berjasa kepada kita, manusia yang begitu sayang kepada kita. Bahkan sampai kedua orang tua kita itu dituliskan doa untuk doa kedua orang tua. Berarti luar biasa jasanya. Kita sering berdoa, bahkan doa ini dianjurkan, bahkan Rasulullah
menganjurkan sangat sekali untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kita sama-sama hafal doanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Rabbighfirli, ampunilah dosaku. Ya kan, Rabbighfirli wa liwalidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan berikanlah kasih sayang keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kecil. Artinya apa? Berarti kasih sayang orang tua itu luar biasa jasanya, luar biasa sayangnya. Bagaimanapun si anak ini, bagaimanapun kelakuannya, mungkin nakalnya, lain sebagainya, tetap orang tua itu pasti sayang. Kita dengar cerita, ya kan, cerita maling kundang. Bagaimana si maling kundang itu sampai pada akhirnya menjadi dikutuk menjadi batu sama ibunya. Tetap si hati ibu itu menangis. Kenapa? Karena dia tetap sayang, karena dia tetap menyayangi anaknya, walaupun anaknya banyak berbuat salah, walaupun anaknya sudah menyakiti hati ibunya. Tetap si orang tua itu sayang. Sebagaimanapun kita selaku orang tua, tatkala anak kita berbuat nakal, tatkala anak kita mungkin selalu menyakiti hati kita, tetap kita pasti menyayangi anak tersebut. Kenapa? Karena itulah harta kita. Makanya harta yang paling berharga adalah anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa membuat kita tersenyum. Nah, makanya kita selaku anak, bagaimana biar kita ini bisa jadi anak yang soleh dan soleha? Maka harus berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Bahkan dalam keterangan lain Rasulullah menyebutkan ibu kita sebanyak 3 kali, ya kan? Umuka, umuka, umuka wa abuka. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu sampai 3 kali, kemudian baru bapak kamu. Bukan berarti kedudukan mereka ini tidak imbang, bukan. Sama kedudukannya. Baik itu ayah ataupun ibu sama, tetap mereka adalah kedua orang tua kita. Nah, makanya bagaimana caranya biar kita ini bisa berbakti? Ya harus ada beberapa yang bisa kita lakukan buat berbaktinya kita kepada orang tua kita. Yang pertama, bisa kita harus mentaati perintah-perintah kedua orang tua kita. Kalau seandainya mungkin orang tua kita ini, apalagi kita selaku anak, kita harus taat kepada perintah orang tua kita. Kalau misalkan seandainya orang tua kita menyuruh kita untuk membelikan sesuatu, ya belikan. Kemudian orang tua kita mungkin untuk memerintahkan kita untuk tidak melakukan, jangan lakukan. Jangan sebaliknya, tatkala kita diperintah tidak mengerjakan, tatkala kita dilarang justru malah kita mengerjakan. Ini kebalikannya, jangan sampai ini terjadi. Takut-takut, kenapa? Takut-takut hati orang tua kita tersakiti. Nah, kalau sudah sampai hati orang tua kita tersakiti, na'udzubillah, yang kita takutkan adalah hidup kita di dunia itu akan sengsara. Nah, bagi orang tua kita yang masih hidup, mari kita bahagiakan kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, mari kita bahagiakan. Nah, makanya tadi kita kembali keterangan tadi bahwa keriduan Allah itu ada di keriduan kedua orang tua. Jadi kita harus cari ridho Allah, berarti di mana? Di ridhonya kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua kita, mentaati segala perintahnya, menjauhkan daripada segala larangannya. Hormati mereka, hormati kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat hati mereka ini sakit. Jangan sampai kita membuat murka mereka. Jangan sampai murka Allah ini sampai jatuh ke murka orang tua kita. Jangan sampai kita membuat hati orang tua kita tergores hatinya sehingga dia sakit hati, dan akhirnya Allah pun juga akan murka kepada kita. Makanya terus sayangi orang tua kita, taati perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita berkata yang kasar. Jangan sampai mata kita tatkala kedua orang tua kita mungkin sedang nasihati kita atau sedang marah kepada kita, ya jangan sampai kita kalau bisa untuk menundukkan kepala. Jangan sampai mata kita ini menyoroti mata kedua orang tua kita atau mata ayah daripada ayah kita atau daripada ibu kita. Jangan sampai. Marahnya mereka itu merupakan kasih sayang, bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jangan kita menilai bahwa marahnya orang tua adalah bentuk kemurkaan. Bukan, belum tentu. Kadang-kadang orang tua marah sebab kitanya yang salah. Kadang-kadang orang tua marah ini sebab kita yang banyak melakukan kesalahan. Seperti contoh misalkan kita dilarang buat main sepeda di jalan raya. Nah, kemudian karena kita enggak ngedengerin nasihat orang tua, kita naik sepeda di jalan raya. Akhirnya kita jatuh atau mohon maaf, naudzubillah, misalkan tertabrak nih sepeda kita dengan motor, akhirnya kita
jatuh dari sepeda dan kita luka-luka, maka orang tua di situ marah bukan berarti sebagai daripada akibat dia tidak sayang kepada kita, bukan, justru dia marah karena dia sayang kepada anaknya. Misalkan mungkin tatkala di situ kita jatuh, orang tua kita malah misalkan mencubit kita atau memukul pantat kita atau lain sebagainya, terus mungkin misalkan kita jadi marah, ya salah. Kenapa? Itu bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Jangan sebaliknya. Jangan pernah menilai orang tua marah, orang tua benci. Itu bukan benci, itu bukan marah. Itu hanya sebagai salah satu bentuk kasih sayang kepada kita. Yang namanya bentuk kasih sayang tidak selalu dikasih uang. Yang namanya bentuk kasih sayang tidak selalu dikasih reward atau penghargaan. Bisa jadi bentuk kasih sayang kepada kita itu berupa amarah. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita dibilang sama orang tua, kita nggak ngedengar, kita malah mengabaikan. Bisa jadi akhirnya orang tua marah. Itulah bentuk kasih sayang, bukan bentuk bukan bentuk yang sifatnya benci, bukan itu bentuk kasih sayang. Nah, ketika malin kundang, ya kan tadi dikutuk menjadi batu, orang tua yang menangis sebetulnya. Bahkan kita sering dengar dongeng-dongeng tersebut, itu orang tua itu atau si ibu itu menangis. Kenapa? Karena anaknya sudah menjadi batu dan dia sebetulnya sayang kepada anaknya. Cuma karena memang anaknya sudah terlalu berbuat durhaka kepada orang tuanya, sehingga hati orang tuanya kesal dan dikutuklah dia menjadi batu. Itu salah satu bukti contoh. Nah, kemudian jangan sampai murka orang tua ini juga bisa mendatangkan murka Allah. Takut-takut seandainya kita sedang marah, takut-takut kita sedang emosi, takut-takut si anak ini sama orang tua karena dinasihatin nggak ngerti, dibilangin nggak ngerti, akhirnya orang tua kita marah dan Allah lah murka pada saat itu. Ketika Anda punya harta banyak, kemudian Anda kasih kepada orang tua Anda. Ketika rumah Anda mewah, Anda ajak orang tua tinggal di rumah Anda, di rumah mewah tersebut, belum tentu dan tidak akan bisa membalas daripada kebaikan-kebaikan, jasa-jasa orang tua kita kepada kita. Karena orang tua dari masih kecil sampai kemudian kita menjadi anak-anak, sampai kemudian remaja, ABG, sampai kita dewasa, bahkan sampai kita tua pun, yang namanya orang tua tetap orang tua, yang namanya anak tetap anak. Kita sudah tua tapi ada orang tua kita yang lebih tua daripada kita, tetap menganggap kita ini walaupun kita sudah tua anaknya. Jangan sampai menyamakan. Yang takut-takut kita menganggap mereka ini seperti orang biasa, artinya menganggap sederajat. Jangan sampai terjadi. Makanya datangkan keridoan kita, insya Allah. Datangkan keridoan orang tua kita, insya Allah ridho Allah akan datang. Jangan sampai orang tua kita murka dan Allah akan menjadi murka. Ridallahu fi ridol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah itu. Nah kemudian kita ada satu kisah ini sangat mendunia. Kisah ini sangat kita harus patut contoh dan kita ambil kisahnya. Kita sama-sama tahu tentang sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak tahu beliau? Bahkan satu hari beliau ini, Uwais Al-Qarni ini, itu seorang anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Dan pada saat itu Uwais Al-Qarni ini menjadi yatim dan dia tinggal hanya dengan ibunya. Uwais Al-Qarni ini dan ibunya ini seorang fakir, dia orang miskin. Nah kemudian dia sebelum mendatangi Rasulullah, ternyata apa namanya ini sudah didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni ini termasuk tabi'in. Ya, jadi ada sahabat, tabi'in, ada tabi'in. Nah dia ini golongan setelah sahabat, begitu. Nah kemudian satu ketika Rasulullah ini sedang berkumpul dan kemudian menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu dikasih penjelasan bahwa mintalah atau mendoakanlah untuk Uwais Al-Qarni dan mintalah doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Uwais Al-Qarni. Berarti luar biasa ini. Orang ini belum tahu, bahkan Rasul sendiri belum tahu yang namanya Uwais Al-Qarni itu seperti apa. Tapi namanya sudah diperbincangkan di majelis sahabat. Nah, satu ketika Uwais Al-Qarni ini minta izin kepada ibundanya. Uwais Al-Qarni ini minta izin kepada ibundanya untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni ini tinggal sama ibunya itu di daerah Yaman. Nah dia ingin ke Madinah untuk apa? Untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia minta izin sama ibundanya. Nah kemudian sama ibundanya diizinkan. Cuma kata ibundanya, ketika ketemu Rasulullah, kamu jangan lama-lama wahai anakku, karena aku sedang sakit-sakitan. Nah akhirnya dia jalanlah nih, si Uwais ini Al-Qarni ini
datanglah ke kota Madinah. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayangnya pada waktu itu Rasulullah tidak ketemu, ataupun si Uwais ini, Uwais Al-Qarni ini tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya ketemu dengan istrinya, itu Siti Aisyah. Karena ingat dengan pesan ibundanya, maka Uwais Al-Qarni pada saat itu langsung kembali pulang ke Yaman. Untuk apa? Untuk menemani kembali ibundanya yang memang sedang sakit dan sudah tua, sudah renta. Nah, kemudian akhirnya dia pulang kembali ke Yaman. Nah, kemudian akhirnya Uwais Al-Qarni ini adalah satu anak yang luar biasa, sangat berbakti. Nah, Uwais Al-Qarni ini ternyata ibundanya ini ingin berangkat haji. Ibundanya ini sebelum meninggal dunia ingin naik haji, ingin ibadah haji, ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, akhirnya Uwais Al-Qarni paham bahwa dengan ibadah haji dari Yaman sampai dengan ke Mekah itu harus punya kendaraan dan harus ada perbekalan yang banyak. Dia sadar bahwa dia tidak punya apa-apa. Nah, akhirnya bagaimana caranya? Ternyata dia membeli seekor anak lembu. Kalau anak sekarang itu dibilangnya anak sapi. Dia beli anak lembu, kemudian dipelihara di bukit. Nah, setiap hari selama 8 bulan Uwais Al-Qarni ini turun naik. Dia naruh anak lembu itu di atas bukit. Nah, kemudian dia kalau cari makan boleh dibilang dia turun naik tuh ke atas bukit setiap hari. Setiap hari dari bawah ke atas terus begitu sampai dengan 8 bulan, sampai si anak lembu ini menjadi dewasa, menjadi yang cukup lumayan. Bahkan dikatakan dalam sejarah itu beratnya sudah sampai mencapai 100 kg. Nah, dia setiap hari latihan. Sampai mungkin sampai ditertawain sama orang-orang sekitar situ. Mungkin disangka orang gila. Kenapa? Karena tiap hari dia menggendong anak sapi tadi yang dari pagi sampai sore ataupun setiap hari itu dari bawah sampai ke atas bukit. Dan dibawa ini si Uwais, dibawa ini daripada anak lembu ini ke atas. Terus setiap hari sampai ditertawakan, ya kan? Sampai kemudian dibilang dia orang gila. Kenapa? Karena kerjaan itu setiap hari. Ternyata apa? Ternyata dia sedang latihan agar apa? Agar dia bisa membawa ibundanya yang tua renta ingin melaksanakan ibadah haji. Dia bawa ibundanya, itu sedang latihan. Nah, satu ketika pas sudah musim haji, dibawalah ibundanya ini, dia gendong ibundanya dari Yaman sampai dengan ke Mekah. Digendong, tidak naik kendaraan, tidak naik unta, tapi digendong dengan dia, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaannya, digendong tuh sampai pada saat di Mekah, sampai sudah ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat diwukuf, pada saat di padang Arafah, dia wukuf, ibundanya digendong. Pada saat dia tawaf di Ka'bah, ibundanya pun digendong. Dan ibundanya pada saat itu meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia punya anak yang luar biasa. Dia punya anak yang begitu hebat, begitu soleh, begitu cintanya kepada ibundanya. Nah, kemudian dia di situ berdoa kepada Allah. Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibundaku. Nah, ibunda sedang menangis, kemudian mendengar sampai menanyakan, kenapa wahai anakku Uwais Al-Qarni, wahai anakku Uwais, kenapa kamu tidak mendoakan untuk dirimu? Kenapa kamu tidak meminta ampunan untuk dirimu? Apa kata dia? Kalau seandainya ibunda, ibuku nanti, atau engkau wahai ibuku masuk surga, dan pasti aku yakin dengan doamu, dengan kasih sayangmu, aku pun juga bisa masuk surga dengan kasih sayangmu. Nah, itulah akhirnya ibundanya menangis sampai meneteskan air matanya. Kenapa? Karena ternyata luar biasa kasih sayang Uwais Al-Qarni terhadap ibundanya. Nah, kemudian satu hari kemudian Uwais Al-Qarni ini yang tadi saya bilang bahwa dia ataupun sahabat itu, Rasulullah memberi pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali agar senantiasa mendoakan pula Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian karena ciri-cirinya juga sudah dikasih tahu bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda, kemudian dia punya belang di tubuhnya, karena Uwais Al-Qarni ini punya penyakit belang di tubuhnya. Nah, kemudian singkat cerita ketemu dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Ali. Nah, didoakan ya kan, sampai didoakan, kemudian penyakitnya itu ketika itu hilang dan dia hanya ada tanda di belakangnya saja. Jadi hanya ada tinggal tanda di belakang saja yang belang. Itu hanya sebagai petunjuk agar Uwais ini nanti bisa ketemu dengan sahabat. Nah, itu
Nah ini bisa kita ambil hikmah daripada kisah Uwais Al-Qarni yang begitu sayang kepada orang tuanya. Maka kalau Anda atau kita semua ingin orang tua kita atau kita mendapatkan keriduan daripada orang tua kita, keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah keriduan orang tua. Dan jangan sampai kita mendapatkan murka orang tua, karena pasti Allah akan murka kepada kita. Jadi sayangi orang tua. Kemudian apa? Selagi kita punya harta, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua? Apa yang kita punya berikan. Kalau seandainya kita punya harta, orang tua kita pengen apa, belikan. Kalau seandainya kita punya kendaraan, orang tua pengen jalan-jalan, ajak mereka jalan, ajak mereka makan, belikan mereka pakaian-pakaian yang bagus, berikan mereka tempat-tempat yang indah, ajak mereka ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh mereka sebelumnya. Bahkan mungkin seandainya mereka ingin ibadah haji, ingin umroh, kalau seandainya kita punya uang, ibadahkan mereka, umrohkan mereka, hajikan mereka, maka insya Allah hati orang tua kita pasti akan senang. Seberapa banyak harta yang kita punya, apapun yang kita punya, tidak sebanding dengan jasa-jasa yang telah diberikan kepada orang tua kita untuk kita semua. Makanya kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup, doakan biar dia sehat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, doakan biar di alam sana orang tua kita selalu mendapatkan keriduan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar dia merasakan nikmat kubur, bukan merasakan daripada siksa kubur. Makanya kita harus jadi anak yang soleh. Kalau kita jadi anak yang soleh, kita sering baca Quran, kita sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua kita di alam kubur atau di alam barzah itu mendapatkan kesenangan. Bahkan sampai tidak ditanya oleh bahkan sampai tidak disiksa oleh malaikat. Kenapa? Karena kita yang sedang belajar, kita yang sedang baca Quran, kita sedang ta'lim ilmu, itu asbab daripada wasilah orang tua kita tidak disiksa. Lalu bagaimana seandainya kita banyak berbuat maksiat? Nah, seandainya kita banyak berbuat maksiat, orang tua kita itu pasti akan merasakan siksa di alam kubur. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita semua. Jangan sampai kita menjadi beban. Kita sudah menjadi beban buat orang tua kita mungkin selama di dunia. Jangan sampai kita pun menjadi beban tatkala orang tua kita sudah mendahului kita, tatkala orang tua kita sudah wafat dan dimakamkan dan di alam kubur. Jangan sampai kita pun menjadi beban dengan apa? Dengan banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan mereka, kasih mereka hadiah-hadiah. Kalau mereka masih ada tadi, belikan mereka yang mereka inginkan. Ajak mereka ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang memang belum mereka kunjungi. Bahagiakan mereka. Kalau kita punya rumah bagus, ajak tinggal di rumah tersebut. Nah itu. Kalau seandainya mereka sudah meninggal, sering-sering bersedekah untuk apa? Untuk kita niatkan kepada orang tua kita. Sebab sedekah zariyah itu akan terus mengalir pahalanya. Dan amal anak yang soleh, ibadah anak yang soleh juga bisa menyelamatkan orang tua kita. Kemudian anak yang soleh itu bisa mendoakan untuk kedua orang tua kita. Ini akan terus mengalir. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu orang tua kita redho. Sebab juga ada kisah satu sahabat, di mana sahabat ini dulunya ini sahabat ini sangat sayang kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Kemudian sahabat ini menikah dengan seorang istri, seorang perempuan jadikan istrinya. Nah kemudian ternyata sahabat ini ketika sakratul maut dia tidak bisa dia dalam keadaan sakratul maut begitu payah, begitu kesusahan sampai ruhnya ini mau dicabut tadi, tapi tidak bisa. Kenapa? Ternyata apa? Sampai Rasulullah pun datang ke situ. Ternyata apa? Ternyata dia punya salah kepada ibundanya. Jadi satu ketika si ibundanya ini pernah disakiti oleh anaknya, pernah disakiti oleh anaknya tadi. Si ibunda ini pernah datang ke rumah anaknya kemudian disakiti. Bahkan dia lebih cenderung, dalam sejarah itu dikatakan kalau tidak salah lebih cenderung milih istrinya atau bagaimana, kalau nggak salah lebih cenderung milih istrinya. Kemudian sakit hatilah ibundanya. Nah akhirnya pada saat mau meninggal dunia, si anak ini tidak bisa meninggal dunia. Dengan begitu merasa kesakitan, dengan begitu merasa kesusahan sakratul mautnya. Bahkan sampai Rasulullah pun datang dan dia tidak bisa untuk meninggal. Kenapa? Karena ada kesalahan. Akhirnya dicari-cari, ditanya-tanya, oh ternyata tatkala dia dalam sakratul maut, dia pernah berbuat salah kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya dipanggil. Agar apa? Agar bisa memberikan maaf kepada anaknya. Pada saat itu tatkala sahabat lain yang mendatangi kepada orang tuanya,
si orang tua ini, si ibunda ini nggak mau memaafkan anaknya. Kenapa? Karena dia merasa sakit hati yang sangat luar biasa. Akhirnya sahabat ini yang diutus sama Rasul pulang lagi atau kembali kepada Rasulullah. Nah, kata Rasulullah kemudian sampaikan kembali lagi kepada ibundanya, kalau seandainya dia tidak dimaafkan, maka anaknya nanti akan dibakar. Nah, kemudian pesan Rasul ini disampaikan kembali kepada sahabat yang menyampaikan. Disampaikan lagi kepada ibundanya, wahai ibu, anak kamu sedang sakratul maut, anak kamu sedang kesusahan dalam sakratul mautnya, dia mau meninggal tapi susah, mohon maafkanlah, mohon ridhoilah dia, karena kalau seandainya engkau tidak memaafkannya maka ini akan dibakar anak kamu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sang ibunda menangis, kemudian walaupun dia sakit hati, dan kemudian dia memaafkan anaknya, dan kemudian ternyata si anak pun akhirnya meninggal dunia. Ini sebab apa menjadi susah? Nah, sebab si anak tadi pernah berbuat salah kepada ibundanya. Ini mau sakratul maut, susah meninggal. Nah, makanya kalau seandainya mungkin kita susah kehidupan kita, seperti ini kehidupan kita, mari kita tengok, mari muhasabah diri kita. Apa mungkin atau barangkali kita punya salah kepada orang tua kita, mohon maafkan, mohon segera untuk minta maaf kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, datangi orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, terus doakan yang terbaik, berikan amal-amal sedekah jariyah yang dihususkan pahalanya buat orang tua kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dengan cara berbakti seperti itu, walaupun berbaktinya kita, seandainya kita punya harta sebegitu banyak, seandainya dunia ini beserta isinya punya kita, untuk kita balaskan jasanya kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, tetap tidak akan bisa membalas kebaikan, tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Maka apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa lakukan sekarang, lakukanlah buat orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup senantiasa selalu Allah sehatkan badannya, selalu Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya. Dan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah berikan kenikmatan kubur di alam sana. Makanya mari jadilah kita anak yang soleh, berusahalah kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, agar kita bisa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mari sama-sama mulai sekarang kita perbaiki kehidupan kita terhadap kedua orang tua kita. Yang pernah punya salah, kita minta maaf. Yang pernah melanggar, yang pernah tidak mentaati perintahnya, yang pernah menyakiti orang tua kita, mari sama-sama kita minta maaf dan kita bahagiakan dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.